Namaste, selamat datang kembali di channel Effendi Wang. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena setiap harinya, ya atau beberapa hari sekali, saya akan rutin mereview buku-buku yang berhubungan dengan kesadaran, meditasi, ya, pengembangan diri berbasis kesadaran. Oke, kali ini kita bahas tentang buku judulnya Tao Te Ching dari Lao Tse. Buku ini sangat fenomenal karena sebuah kitab falsafah yang umurnya diyakini sudah ada dari sejak 300 sampai 600 sebelum Masehi oleh Lao Tse, dan kitab ini isinya sangat mendalam, panduan kehidupan, ya, panduan kehidupan dan bentuk syair-syair sangat mendalam, ya, yang memancing orang untuk menggali diri, untuk memahami isi kitab ini. Nah, saya mencoba untuk pelan-pelan membahas isi syair-syairnya yang mendalam, ya. Mungkin interpretasi saya belum baik, belum benar, ya, karena ini tergantung, setiap orang punya pemaknaannya sendiri-sendiri. Saya akan membahas berdasarkan kemampuan sejauh ini intelektual saya dan kebijaksanaan yang saya miliki saat ini, ya. Oke, kita bahas satu alinea syair pertama, ya. Teman-teman silakan menyimak. Jadi syairnya gini, saya bacakan dulu, ya. Ini kalau sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tao yang bisa dimengerti bukanlah tao yang sejati. Nama yang diberikan bukanlah nama yang sejati. Tiada adalah asal mula dari langit dan bumi. Ada adalah ibu dari alam semesta. Jadi syairnya seperti itu. Kira-kira apa yang teman-teman dapat dari syair itu? Mari kita bahas sama-sama. Jadi di kalimat pertama adalah tao yang bisa dimengerti bukanlah tao sejati. Tao di sini kan maksudnya adalah realitas yang ultimate reality, realitas yang melampaui pikiran, melampaui perasaan, ya. Atau bahasanya para praktisi meditasi, bahasanya saya sering pakai adalah consciousness, kesadaran. Ya, jadi tao ini the ultimate reality yang meliputi segalanya, yang melampaui segalanya. Ya, di sini dikatakan tao yang bisa dimengerti bukanlah tao yang sejati. Atau bahasa rohaninya, kita ini nggak bisa menjelaskan Tuhan itu apa. Ketika kita jelaskan Tuhan, itu bukanlah Tuhan. Gitu loh. Jadi maksudnya di sini tao yang bisa dimengerti bukanlah tao yang sejati. Jadi semua yang kita jelaskan tentang kesadaran, tentang consciousness, tentang the ultimate reality, itu hakikatnya bukan the ultimate reality. Gitu. Semua yang kita katakan Tuhan tuh seperti ini, itu bukan Tuhan. Ini kayak gini loh, kayak kita melihat sebuah bunga, ya. Ini metafora saya nggak tahu tepat atau tidak, ya, tapi menurut saya mendekati lah. Kita melihat sebuah bunga, ya. Kita observe, kita jelaskan itu bunga itu gini, bentuknya gini. Nah, orang lain jelaskan lagi gini. Jadi bunga itu sebenarnya yang sejatinya yang mana sih? Bunga, kita bisa mengetahui betul bunga itu apa ketika kita menjadi bunga. Karena ketika kita menjelaskan tentang bunga, itu bukan bunga. Itu proyeksi persepsi kita tentang bunga, bukan bunga itu sendiri. Gitu ya. Jadi itu tao yang bisa dimengerti itu bukanlah tao. Jadi sejauh mana kita menjelaskan tentang the ultimate reality, ya bukan the ultimate reality. Itu adalah bagaimana intelektual kita, pikiran kita mengenali suatu pengalaman yang disebutnya the ultimate reality dan dijabarkan dalam bentuk penjelasan, ya, penjelasan kata-kata, tata bahasa itu. Tetapi itu bukanlah tao yang sejati, gitu ya. Oke. Nama yang diberikan bukanlah nama yang sejati. Jadi ya itu hanya sebuah nama dan rupa, kan sebenarnya dia nggak ada nama. Dia just experience, ya, just pengalaman aja.
gitu ya. Ketika kita beri nama ya, oke ini namanya Tuhan, oke ini namanya consciousness, oh ini kan hanya nama, tapi bukan dianya yang sejati. Ini hanyalah nama, rupa yang diberi nama, pengalaman yang diberi nama XYZ, tapi XYZ itu bukan itu. Gitu ya. Oke, lanjutnya. Tiada adalah asal mula langit dan bumi. Jadi asal mula dari langit dan bumi itu ya ketiadaan. Jadi memang alam semesta ini kan dari mana sih awal mulanya? Dalam pendekatan meditasi. Jadi bahkan sains saat ini sudah, saya terakhir baca artikel ya di Big Thinking, kalau nggak salah Big Think, itu sains sudah sampai menuju, para peneliti menuju bahwa meyakini bahwa center of universe atau bahasa lainnya awal mula dari alam semesta ini itu bukan teori Big Bang namanya, tapi awal mulanya adalah dari consciousness, dari kesadaran. Segala sesuatu bisa ada karena ada yang mengenali, gitu. Alam semesta bisa ada karena ada kesadaran yang mengenali. Kalau nggak ada kesadaran, nggak ada alam semesta, gitu loh. Kenapa alam semesta ada? Karena ada yang mengenali. Selama ini kenapa teorinya Big Bang yang coba ditelusuri bahwa alam semesta awal mulanya dari situ? Karena berfokus pada objek alam semesta itu, bukan berfokus pada si observer, siapa yang mengenali alam semesta itu. Padahal alam semesta itu ada karena ada yang mengenali. Yang mengenali siapa? Yang mengenali adalah kesadaran. Kesadaran itu di mana? Mana? Ada nggak? Ketiadaan. Tiada. Emptiness. Gitu ya. Lanjutnya, ada adalah ibu dari alam semesta. Ya. Kehidupan ini ya bisa ada karena ada siapa? Si realita, si the ultimate reality yang ada. Yang ada tuh apa? Yang ada hanyalah kesadaran. Everything, semuanya adalah kesadaran. Gitu ya. Makanya bahasanya, bahkan bahasa agama ada semuanya Tuhan. Yang ada hanyalah Tuhan. Semuanya Tuhan ya. Yang jadi, atau bahasa lainnya, realita itu yang ada, realita hanyalah kesadaran, yang sisanya adalah ilusi. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Maka dikatakan ada adalah ibu dari alam semesta karena ada kesadaran, karena ada consciousness, maka alam semesta itu ada. Justru consciousness itu yang mengadakan semuanya, ibu dari semua ya. Yang ada itu ya consciousness, yang realita itu ya consciousness. Kalau yang kita ini, teman-teman melihat saya ini bukan adat, tapi saya ini pengalaman dari kesadaran teman-teman. Hidup saya ini ya sebenarnya nggak ada, yang ada tuh hanya kesadaran teman-teman. Gitu. Saya ini adalah pengalaman dari kesadaran teman-teman. Gitu. Yang nyata, yang ada ya hanyalah kesadaran. Oke, sampai itu dulu di share pertama. Nanti saya akan lanjutkan syair berikutnya, saya akan kaji, bahas lagi lebih dalam lagi kitab Tao Te Ching. Oke, kalau teman-teman ada pendapat atau mau diskusi, teman-teman punya tafsiran lain, silahkan komen di bawah. Kita diskusi sama-sama ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di bedah buku, pembahasan buku lainnya. Dan jika banyak yang like, banyak yang view, saya akan lanjutkan pembahasan kitab Tao Te Ching ini. Terima kasih. Nah.